Halo Bray, kembali lagi di GapTech.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas CPU terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 3 3300X yang menjadi sebuah pertanda juga bahwa line up dari generasi ketiga Ryzen ini akhirnya lengkap, mulai dari Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5 hingga Ryzen 3. Sebenarnya untuk keluarga 3000 seri sendiri, Ryzen 3 itu udah ada, yaitu Ryzen 3 3200G. Akan tetapi 3200G ini masih menggunakan arsitektur Zen Plus yang menggunakan proses fabrikasi 12 nanometer, bukan 7 nanometer. Sementara kalau Ryzen 3 3300X itu udah menggunakan proses fabrikasi 7 nanometer dengan arsitektur Zen 2. Dan tentunya Ryzen 3 yang terbaru ini bakalan jadi opsi yang menarik banget buat kalian-kalian yang lagi cari CPU yang memang budgetnya itu entry level tapi memiliki performance yang memang cukup maksimal. Maka dari itu semoga informasi yang gua sampaikan ini untuk Ryzen 3 terbaru bisa tersampaikan secara lengkap buat kalian. Nah, soal Ryzen 3 yang paling baru ini juga sebenarnya nggak cuma ada Ryzen 3 3300X saja. Tapi AMD juga keluarin yang namanya Ryzen 3 3100. Ryzen 3 3300X dan Ryzen 3 3100 itu menggunakan arsitektur yang sama, yaitu Zen 2 dengan proses fabrikasi 7 nanometer. CPU dengan kode name Matisse ini tentunya bakalan memiliki karakteristik CPU yang memang mirip seperti Ryzen 9 3950X dan kawan-kawannya. Konsepnya tetap sama untuk 3300X ataupun Ryzen 3 3100, yaitu menggunakan konfigurasi yang namanya chiplet. Akan tetapi antara 3300X dan juga 3100 itu memiliki konfigurasi chiplet yang berbeda. Yang dimana Ryzen 3 3100 ini memiliki dua sisi X di dalam satu sisi D yang terhubung dengan I/O die, sementara untuk Ryzen 3 3300X itu hanya menggunakan satu sisi X di dalam satu sisi D yang terhubung dengan I/O die. Nah, perbedaan konfigurasi ini akan menghasilkan apa? Di Ryzen 3 3300X yang akan gua bahas ini, dengan adanya satu sisi X di dalam satu sisi D, itu akan menghasilkan latency yang jauh lebih singkat daripada Ryzen 3 3100 yang memiliki dua sisi X yang terhubung ke I/O die-nya. Sehingga pada Ryzen 3 3300X itu akan memiliki kemampuan IPC yang lebih baik dan juga frekuensi yang jauh lebih baik ketimbang Ryzen 3 3100. Jadi bisa dibilang antara Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X nggak cuma berbeda dari segi spek di atas kertas aja, tapi memang konfigurasinya juga dibuat berbeda sama AMD. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X itu memiliki selisih harga sekitar $20. Dimana untuk Ryzen 3 3100 ini punya harga di $99, sementara untuk Ryzen 3 3300X itu punya harga di $120. Untuk harga Indonesianya berapa? Untuk harga Indonesianya sampai saat ini belum ada, karena dari AMD Indonesia sendiri mengkonfirmasi bahwa mereka pengen kasih harga yang sangat-sangat kompetitif untuk pasar Indonesia. Karena mengingat harga dolar atau harga nilai tukar dolar ke rupiah ini sekarang semakin turun dan rupiah itu semakin menguat lagi, makanya AMD untuk sementara ini mereka akan hold dulu untuk harganya biar nanti bisa dijual lebih terjangkau dan lebih murah lagi ke kalian-kalian semua. Atau mungkin nanti kalau AMD udah kasih harga resminya untuk rupiah itu berapa, nanti gua akan update di kolom deskripsi. Kedua Ryzen 3 ini sama-sama memiliki 4 core 8 thread tapi dengan boost clock yang berbeda dan rating TDP-nya masih sama di 65 watt. Untuk Ryzen 3 3300X boost clock-nya itu up to 4,3 GHz dan untuk Ryzen 3 3100 itu up to 3,9 GHz. Dan ini masih bisa di overclock lagi, alias CPU-nya ini full unlock, jadi kalian bisa overclock CPU-nya, kalian bisa overclock memorinya. Dengan catatan kalian menggunakan motherboard yang memang bisa untuk overclock juga. Dan yang menarik dari Ryzen 3 terbaru ini adalah mereka udah mendukung yang namanya PCI Express generasi keempat, dan ini menjadi CPU yang paling murah yang udah mendapatkan dukungan PCI Express generasi keempat. Lalu selanjutnya yang akan gua bahas ini adalah dukungan board. Nah, Ryzen 3 3300X atau 3100 itu masih menggunakan soket AM4 ya, dan kalian bisa gunakan CPU ini di chipset 400 atau 500 series. Untuk beberapa motherboard dengan chipset 300 series itu ada yang mendapatkan update BIOS-nya, tapi nggak semua motherboard, jadi pastiin kalian cek di website motherboardnya apakah ada BIOS update untuk Ryzen 3
generasi ketiga ini 3100 dan 3300X ada BIOSnya atau enggak. Untuk kode name BIOSnya biasanya udah ada AGESA 1004 apabila mendukung untuk Ryzen 3 3100 atau Ryzen 3 3300X. Dukungan penuh seperti PCI Express generasi keempat pastinya itu akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan chipset 500 series yaitu X570. Tapi harga X570 sendiri kalian mungkin tahu harganya cukup tinggi, apalagi kalau dipasangin dengan Ryzen 3 yang cenderung harganya itu bisa dibilang sangat-sangat terjangkau. Tapi bulan Juni mendatang itu AMD udah mengkonfirmasi bahwa mereka akan merilis chipset B550 dan kabar-kabarnya harga B550 itu mulai dari 100 US dollar. Jadi kalau kalian pengen sabar nunggu sebulan lagi untuk B550 silahkan. Tapi kalau kalian mau pakai B450 atau X470 biar budgetnya bisa lebih di pricing dan kalian masih nggak apa-apa untuk nggak menggunakan PCI Express generasi keempat, itu kalian masih bisa menggunakan B450 atau X470. Nah, ngomongin soal AM4 juga AMD udah mengkonfirmasi bahwa next gen CPU mereka yaitu arsitektur Zen 3 itu masih menggunakan soket AM4. Akan tetapi catatannya hanya mendukung di chipset 500 seri saja. Jadi hanya di B550 dan X570. Jadi buat kalian yang udah sempat beli motherboard yang cukup flagship atau cukup bagus, gua rasa itu menjadi investasi yang bagus juga apabila kalian pengen upgrade nantinya ke depan untuk arsitektur Zen 3 mendatang, entah 1 tahun atau 2 tahun lagi. Tapi kalau kalian udah menggunakan chipset 400 series, pokoknya kalau mau ganti ke Ryzen 3 3100 atau 3300X, itu kalian cek aja ke website motherboardnya dan jangan lupa update BIOS terlebih dahulu. Nah, karena chipset B550 ini belum rilis, jadi untuk metode pengujian kali ini gua akan menggunakan chipset 400 series. Karena mungkin dalam waktu dekat, orang-orang yang beli Ryzen 3 3100 atau 3300X itu pasti orang-orang yang menggunakan chipset B450 atau X470. Maka dari itu, untuk pengujian kali ini gua menggunakan Aorus X470 Gaming 7. CPU yang gua review adalah Ryzen 3 3300X. RAM G-Skill Trident Z Royal 2x8GB DDR4 3600. GPU yang akan digunakan di sini adalah GeForce RTX 2060, SSD 500GB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W, Cooling Noctua NH-U12 SSE. Sampel yang dipinjemin ke gua untuk Ryzen 3300X-nya ini hanya CPU only. Jadi untuk box yang kalian lihat ini sebenarnya ini cuma box pajangan aja. Jadi gua nggak menerima cooling bawaan dari Ryzen 3 3300X. Cuma kalau kalian beli Ryzen 3 3300X, kalian akan mendapatkan cooling yang namanya Ride Stealth. Itu cooling yang cukup standar untuk rating TDP 65W. Nah, tesnya sendiri akan dijalankan dengan beberapa konfigurasi, yaitu dalam posisi default dengan rating RAM 3000 MHz. Karena 3000 MHz ini pastinya umum banget dan orang pasti banyak punya untuk RAM 3000. Dan abis itu ada default dengan RAM 3200 MHz. Seharusnya 3200 MHz juga udah umum banget dan kayaknya banyak orang yang punya RAM dengan rating 3200. Lalu selanjutnya adalah dioptimalkan seoptimal mungkin untuk harian, yaitu di overclock ke 4,5 GHz 1,35 volt dengan rating memori 3600 MHz. Karena rating 3600 sendiri adalah speed yang paling optimal untuk Ryzen generasi ketiga. Nah, yang menarik saat mengoverclock Ryzen 3 3300X ini adalah dia bisa mendapatkan clock speed yang bahkan jauh lebih tinggi daripada Ryzen generasi ketiga lainnya. Saat gua ngebahas Ryzen 9 3900X, itu gua hanya mendapatkan 4,3 GHz di 1,35 volt. Untuk mengoverclock all core ya, jadi semua core-nya jalan di 4,3 GHz. Tapi yang menarik dari Ryzen 3 3300X ini, gua bisa mengoverclocknya ke 4,5 GHz, 4,5 GHz untuk semua core-nya di 1,35 volt dan itu sangat-sangat stabil. Dan gue bisa bilang mungkin rata-rata untuk Ryzen 3 3300X itu seenggak-enggaknya bisa dijalanin 4,4 GHz di 1,35 volt. Dan tentunya dengan cooling yang mendukung juga. Dan gue rasa ini adalah hasil konfigurasi dari AMD untuk Ryzen 3 3300X yang bilang kalau di Ryzen 3 3300X ini akan memiliki IPC yang jauh lebih baik dan akan memiliki frekuensi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Kalian bisa mengoverclocknya lewat BIOS, caranya tinggal ubah aja CPU core voltage-nya ke 1,35 volt atau V-core-nya ke 1,35 volt dan juga mengubah ring ratio atau CPU core ratio-nya ke 44 atau ke 45.
Atau kalian juga bisa menggunakan Ryzen Master, caranya sama, tinggal ubah aja clock speednya ke 4500 dan ubah V-core-nya ke 1,35. Oke, kita masuk aja langsung ke pengujian pertama, yaitu Cinebench R15. Untuk default ini multicore-nya mendapatkan angka 1060-an, single core-nya ada di angka 199, dan ini udah cukup kenceng untuk CPU 4 core 8 thread. Overclock ke 4,5 GHz, multicore-nya naik ke 1140-an, single core-nya 209. Ini single core tertinggi sejauh ini yang dicapai Ryzen generasi ketiga. Dan 8 thread-nya membuat performance setara dengan CPU sekelas 6 core 6 thread seperti Core i5 9400F atau Core i5 9600K default. Pengujian keduanya adalah clock speed untuk ngecek precision boost-nya. Nah, dalam keadaan default ini, precision boost ketika menggunakan cooling aftermarket bisa mencapai angka 4,35 GHz saat satu core load. Dan saat all core ada di angka 4,27 GHz. Ini membuat 3300X udah sangat kenceng meskipun nggak di overclock. Tentu pakai cooling default hasilnya akan sedikit berbeda dan mungkin akan sedikit di bawah ini. Overclock ke 4,5 GHz, dengan melakukan overclocking tentu clock speed akan konstan di angka 4,5 GHz, dan kali ini membuat performa meningkat baik single core ataupun multicore-nya. Untuk CPU power draw-nya saat default itu dengan load Cinebench R20 memakan daya maksimum sekitar 61 Watt. Sementara saat di overclock ke 4,5 GHz dengan load Cinebench R20 memakan daya maksimum 68 Watt. Jadi masih cukup irit banget meskipun kita udah mengoverclocknya ke 4,5 GHz. Lalu kalau soal suhunya gimana? Saat default, load Cinebench R20 suhu maksimal ada di angka 71, dan saat di overclock ke 4,5 GHz, load Cinebench R20 suhu maksimalnya adalah 75 derajat Celcius. Tapi ada yang berbeda ketika kita sedang bermain game, karena ketika kita bermain game, ini gua tes dengan Battlefield 5, suhunya baik default ataupun di overclock, itu saat bermain game masih ada di angka 60-an. Jadi sebenarnya CPU ini tipikalnya masih tipikal CPU yang memang adem. Lalu untuk tes berikutnya ini ada di Blender Benchmark. Nah, untuk default dengan DDR4 3000 itu render selesai dalam waktu 33 menit. Default DDR4 3200 rendernya selesai dalam waktu 32 menit. Overclock ke 4,5 GHz dengan DDR4 3600 rendernya itu selesai dalam waktu 30 menit. Jadi peningkatannya sangat-sangat lumayan ketika kita mengoverclocknya. Lalu tes selanjutnya adalah Handbrake HWBot Real Bench H264 1080p dengan durasi 1 menit. Default DDR4 3000 render selesai dalam waktu 68,5 detik. DDR4 3200 hasilnya masih sama, dan setelah di overclock itu sekitar 62,2 detik. Hasil ini juga bisa jadi referensi apabila kalian menggunakan Adobe Premiere Pro karena memang encodernya itu kurang lebih mirip-mirip, dan di sini tentunya nggak mengaktifkan CUDA core ya. Jadi yang dites memang hanya kemampuan CPU-nya aja. Masuk ke 3D Mark Firestrike untuk physics atau CPU score-nya, default DDR4 3000 ada di angka 14.287. DDR4 3200 meningkat sedikit ke 14.538, dan setelah di overclock ke 4,5 GHz dengan RAM 3600, peningkatannya cukup jauh di angka 15.483. Lalu untuk 3D Mark Time Spy-nya, physics score saat DDR4 3000 ada di angka 4.899, DDR4 3200 ada di angka 4.942, dan setelah di overclock ke 4,5 GHz DDR4 3600 ada di angka 5.437. Lalu kita masuk ke pengujian terakhir, yaitu adalah pengujian game. Dan pastinya untuk game ini CPU sekelas Ryzen 3 pastinya bakalan dipakai untuk main game untuk kelas-kelas resolusi 1080p. Karena biasanya budget-budget builder atau PC entry level gaming akan dimainkan di resolusi tersebut. Yang pertama ini ada di CSGO untuk esports dengan setting very low 1080p. Default DDR4 3000 untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 438. Untuk default DDR4 3200 rata-rata FPS ada di angka 448, dan setelah di overclock rata-ratanya mencapai angka 462. Lalu pengujian selanjutnya ada di Dota 2 dengan setting fastest resolusi 1080p.
Untuk default DDR4 3000 rata-ratanya mencapai angka 212 fps dengan 1% minimum 124. DDR4 3200 rata-ratanya ada di 215 dengan 1% minimum 126. Dan setelah di overclock ini mencapai angka rata-rata 220 fps dengan 1% minimum 130. Jadi udah bisa sangat-sangat kompetitif untuk 240 Hz ataupun 144 Hz. Game selanjutnya adalah GTA 5 dengan resolusi 1080p, setting very high sampai ultra. Ini game yang cukup CPU bound dari zaman dulu, jadinya gua masih masukin ke dalam tes. DDR4 3000 rata-ratanya 115, DDR4 3200 masih sama tapi 1% minimum FPS-nya naik ke 84. Sementara setelah di overclock itu naik rata-rata FPS-nya ke 125 dengan 1% minimum di 89. Selanjutnya adalah The Witcher 3. Untuk The Witcher 3 ini rata-rata FPS di DDR4 3000 atau 3200 masih sama, yang berbeda hanya 1% minimum FPS-nya aja. Dan setelah di overclock itu juga masih tipis-tipis karena The Witcher 3 memang nggak terlalu CPU bound gamenya. Selanjutnya adalah Far Cry 5 1080p setting ultra. DDR4 3000 rata-rata FPS-nya 98, DDR4 3200 rata-ratanya itu adalah 99, tapi 1% minimum FPS-nya naik ke 82. Dan setelah di overclock ke 4,5 GHz dengan RAM 3600, itu masih di 99 rata-rata FPS-nya dan masih mirip-mirip seperti DDR4 3200, 1% minimum FPS-nya. Battlefield 5 untuk game selanjutnya dengan resolusi Full HD, setting Ultra, DXR off. DDR4 3000 rata-rata FPS 97, DDR4 3200 rata-rata FPS 98, dan untuk DDR4 3600 rata-ratanya 99. Jadi untuk game CPU bound memang nggak terlalu berasa perbedaannya. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider 1080p highest, DDR4 3000 rata-rata FPS 92, DDR4 3200 juga masih sama dan bahkan 1% minimum FPS-nya masih sama. Peningkatannya baru ada di 4,5 GHz dengan RAM 3600, rata-rata FPS 94 dan 1% minimum FPS-nya masih sama di 79. Dan game terakhir ini adalah Deus Ex Mankind Divided dengan setting preset very high. DDR4 3000 rata-rata FPS 78, DDR4 3200 rata-rata FPS-nya 79 dan DDR4 3600 rata-rata FPS-nya ada di angka 80, tapi 1% minimum FPS-nya naik lumayan ke 65. Sekarang masuk ke kesimpulan soal Ryzen 3 3300X sejauh ini. Sejauh yang gua tes untuk Ryzen 3 3300X ini adalah CPU 4 core yang kemampuannya menurut gua paling baik ya saat ini, karena masih sangat-sangat capable untuk ngangkat GPU yang kelasnya juga cukup tinggi. Kemampuan multicore dari Ryzen 3 3300X juga nggak bisa diremehin begitu aja meskipun core-nya cuma 4. Karena kemampuan multi-thread atau kemampuan multicore-nya ini bahkan bisa mengimbangi CPU kelas 6 core 6 thread. Lalu Ryzen 3 3300X ini juga punya harga yang sangat kompetitif. Abis itu power draw-nya juga nggak terlalu tinggi. Dan pastinya potensi untuk overclocking-nya itu bener-bener bagus banget untuk Ryzen 3 3300X selama kalian menggunakan cooling aftermarket. Dan sebenarnya nggak perlu cooling aftermarket yang mahal-mahal banget kok. Paling modalin aja untuk beli cooling atau air cooling yang harganya 500 ribuan, gua rasa udah sangat-sangat cukup untuk mengoverclock Ryzen 3 3300X. Karena gua pribadi masih belum bisa merekomendasikan cooling bawaan dari AMD untuk Ryzen Stealth apabila kalian mau mengoverclock si Ryzen 3 3300X. Kira-kira menurut kalian gimana soal Ryzen 3 terbaru ini dari AMD? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.